Liu Yuan, kalau di hatimu hanya ada Ku Xiao, kenapa dulu kau melamarku? 99 kupon rekonsiliasi ini setiap kali kau pakai, berarti kau langgar batasku sekali. Liu Yuan, kau habiskan semua kesempatan. Mulai sekarang kita putus hubungan. Shui, kau murid terbaikku. Tapi tak kusangka kau tinggalkan dunia riset hanya untuk seorang wanita. Tahukah engkau kepergianmu akan membuat banyak peneliti kehilangan penuntun? Guru, sejak kecil aku tak punya keluarga. Sampai bertemu Yuan Yuan. 99 kali lamarannya membuatku merasa akhirnya punya rumah. Kini aku hanya ingin jadi suami rumah tangga, merawat kebutuhan hidupnya. Sudahlah, pesanan 1 miliar dari grup Liu Shi. Anggap hadiah pernikahan untukmu. Baik, terima kasih ya Guru. Tak usah berterima kasih. Di hatiku, aku sudah anggap kau seperti anakku sendiri. Kondisimu tak baik, jaga baik-baik dirimu. Kapanpun kau ingin kembali ke posisiku, selalu tersedia untukmu. Selamat datang di pesta perayaan grup Liu Shi. Mari kita sambut tuan rumah malam ini, Direktur Liu. Terima kasih, hari ini kalian menyempatkan diri hadir di pesta perayaan grup Liu Shi. Manajer Liu, kami sudah dengar kabarnya. Grup Liu Shi berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Lingdong berkat seorang pahlawan besar. Iya, kami sangat penasaran dengan pahlawan ini. Manajer Liu, cepatlah. Persilakan dia naik agar kami bisa bertemu. Sebenarnya tanpa kalian katakan, aku juga akan mempersilahkannya naik. Karena dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Naiklah. Teman-teman, beri jalan. Halo semuanya, aku Ku Xiao, orang yang kalian ingin temui, juga orang yang Yuan Yuan sebut sebagai orang terpenting. Halo semuanya, aku Ku Xiao, orang yang kalian ingin temui, juga orang yang Yuan Yuan sebut sebagai orang terpenting. Izinkan aku memperkenalkan. Ini dia pahlawan besar yang kalian tunggu. Sekaligus teman dekatku, Ku Xiao. Manajer Liu, bukan sekadar teman biasa kan? Aku dan Yuan Yuan adalah teman dekat sejak lama. Selama bertahun-tahun, kami selalu menjaga hubungan. Kadang aku berpikir, kalau dulu aku tidak pergi ke luar negeri, mungkin Kamu memang cerewet. Tapi kembali ke topik. Ku Xiao, aku tetap ingin ucapkan terima kasih. Terima kasih karena selalu mendukungku dan menyemangatiku. Bahkan saat danaku putus, tak ada satu orang pun yang mau membantuku. Kau yang menyuntikkan dana untuk mengatasi krisisku. Aku tak tahu tanpamu apa yang akan kulakukan. Yuan, dulu aku tak pernah di sisimu. Ku Xiao bersumpah mulai sekarang, apapun kesulitanmu, aku akan selalu di sini menemanimu menghadapinya. Manajer Liu, Manajer Q sudah mengungkapkan perasaannya. Apa kau tidak merespons? Cium dia! Cium dia! Akulah kekasih Yuan saat dia kesulitan, akulah yang menyemangatinya saat butuh dana, akulah yang carikan investor kerjasama dengan grup Lingdong juga karena aku. Sekarang satpam tidak profesional ya. Kenapa orang gila bisa masuk? Kodok ingin makan angsa. Lihat wajahmu di air seni sendiri. Manajer Liu, di sana ada orang gila bilang dialah kekasihmu. Apa kau kenal dia? Kodok ingin makan angsa. Lihat wajahmu di air seni sendiri. Manajer Liu, di sana ada orang gila bilang dialah kekasihmu. Apa kau kenal dia? Yuan. Acara utama hari ini adalah dengan grup Lingdong pesta perayaan kontrak. Karena ulah Shui, jika sampai tersebar ke dalam grup Lingdong, aku takut. Aku mengerti. Semua yang perlu dikatakan sudah selesai. Semuanya menikmati pesta malam ini.
Dia tidak mau peduli padamu. Ayo, minum bersamaku. Lepaskan. Tidak romantis. Shui, tadi di atas panggung, kenapa kau mempermalukanku? Tidak, Yuan. Sebenarnya yang ingin kukatakan tadi, Di sana. Apa yang kau usap? Maaf, sungguh maaf. Minggir. Usap apa lagi? Aku, Apa yang terjadi? Yuan, aku tidak sengaja menumpahkan anggur ke baju manajer Wang. Oh, maaf manajer Wang. Aku minta maaf atas nama Kushao. Tidak perlu malu. Asalkan manajer Liu meminum semua anggur ini, aku terima. Yuan, aku yang akan minum anggur ini. Paling-paling masuk rumah sakit. Tidak boleh Kushao. Kau adalah pahlawan besar malam ini. Malam ini juga pesta perayaan kita. Aku tidak mungkin membiarkanmu minum. Manajer Wang, dia akan menggantikan Kushao minum. Manajer Liu, kau menggantikan manajerku minum. Aku terima. Tapi, asal membawa orang sembarangan, aku tidak terima. Manajer Wang, dia adalah suamiku. Karena dia istri manajer Liu, baiklah, minumlah. ternyata agar aku yang minta maaf untuk Kushao, baru kau bisa dengan mudah mengaku aku suamimu. Aku tidak mau minum. Shui, jangan cemburu di acara seperti ini. Lakukanlah untukku. Cemburu. Yuan, kau lupa aku tidak bisa minum alkohol. Shui, sudahlah. Cepat minum. Paling-paling pakai lagi satu kupon rekonsiliasi Kushao pahlawan malam ini. Aku tak mungkin biarkan dia minum. Kupon rekonsiliasi kau pakai untuk pria lain. Shui, aku mohon. Baik, aku minum. Yuan, kau tak perlu memaksa Shui minum waktu di luar negeri. Aku biasa minum langsung dari botol. Kushao, kau lupa punya sakit lambung. Jangan begini lagi lain kali. Rupanya kau bisa ingat, tapi yang diingat bukan aku. Sudah, karena alkoholnya sudah habis, maka urusan ini kita lupakan. Yuan, maaf sekali harus membuat Shui minum gantiku. Apa yang kau katakan? Kau kan sahabatku. Ini sudah seharusnya kulakukan. Permintaan maaf sudah selesai. Shui, ayo kita pulang. Yuan, aku sudah minta maaf. Kenapa Tuan Shu masih cemberut? Apa dia masih marah? Kamu berlebihan. Shui bukan orang yang pelit. Shui, jangan cemberut. Shui, kita sama-sama pria. Maaf, ah. Shui, meski kamu marah, kamu tidak boleh mendorong Kushao. Yuan, bukan aku yang mendorong, dia sendiri yang memukul. Yuan, sepertinya Shui masih marah padaku. Kushao sendiri yang memukul. Shui, kamu berani berbohong di hadapanku. Kamu jadi sangat asing bagiku. Ah, Kushao, kamu baik-baik saja? Yuan, perutku sakit sekali. Lambungmu sakit lagi ya? Aku bawa obat lambung. Cepat minum. Sudah lebih baik? Yuan, tak disangka sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih ingat membawakan obat untukku. Kushao, aku ganti baju dulu. Kamu tunggu aku di parkir. Aku antar kamu pulang. Baik. Kamu pulang sendiri saja.
Tak disangka, hanya tersisa beberapa lembar ini. Shui, ini untukmu pengakuan cinta ke-99. Mau jadi pacarku? Dan suamiku nanti Aku mau tidak apa-apa. Meski kamu tak terima aku kali ini. Aku akan minta untuk ke-100 kalinya, ke-101 kali sampai kamu setuju. Aku bilang aku terima kamu. Apa? Kamu akhirnya setuju. Bagus sekali. Oh ya, kamu lupa sesuatu. Yuan, boleh aku panggil begitu? Aku suka dipanggil begitu. Aku siapkan hadiah untukmu. Walau sederhana, tapi semua aku tulis sendiri. Gak apa. Asal dari kamu. Suka semua. Kamu melangkah 99 langkah ke arahku. Ini persiapanku untukmu. 99 kupon rekonsiliasi. Nanti apapun terjadi, aku maafkan kamu. Ini hadiahmu untukku. Aku anggap berharga. Kusimpan baik-baik. Tak akan kubiarkan kau pakai satu pun. Rupanya dulu, kamu pegang tanganku. Pikiranmu untuk dia. Ku bilang asal ada kupon rekonsiliasi. Aku maafkan kamu. Liu Yuan, kesempatanmu tinggal 2. Guru ya? Bisa minta pengacara grup, bantu buat perjanjian cerai? Perjanjian cerai. Kenapa butuh perjanjian cerai? Guru, tolong buatkan satu. Baik, kalau ada masalah, harus cerita ke guru. Baik, makasih guru. Semoga perjanjian cerai ini tak akan dipakai. Apa perjanjian cerai? Apa perjanjian cerai? Semoga perjanjian cerai ini tak akan dipakai. Apa perjanjian cerai? Apa perjanjian cerai? Tidak ada. Silakan duduk. Baru ngobrol sama teman. Akhir-akhir ini hubungan mereka bermasalah. Si cewek terlalu dekat sama seorang pria. Pernikahan itu soal kesetiaan. Kalau nggak bisa setia, ngapain dia nikah? Kamu juga tahu kan? Kalau tahu masih dekat-dekat sama dia. Tadi kamu kemana? Aku ke kastil tua. Kastil tua? Bukannya itu basis rahasia kita? Yuan, kamu misterius banget. Mau diajak kemana sih? Ikut aja di belakangku. Tada, ini basis rahasiaku. Cantik kan? Cantik banget. Gimana kamu nemuinnya? Jangan banyak tanya. Tempat ini ku beri separuh untukmu. Hanya untuk kita berdua. Kenapa? Oh, ya, ini untukmu. Ini punya Kushal. Dia tadi waktu main ayunan tanpa sengaja merusaknya. Shui terbang. Yuan, hati-hati. Shui, nanti kalau kita punya anak, ajak mereka main ke sini ya. Baik, nanti tempat ini akan jadi basis rahasia keluarga kita. Dia butuh kacamata untuk kerja. Cepat cari tolong memperbaikinya.
Yuan, sudah larut malam. Sebentar lagi badai. Shuwei, di luar cuma petir, nggak hujan. Kok kamu manja banget sih? Daripada banyak omong, mending buruan pergi. Cepat pergi. Sebentar lagi badai. Shuwei, di luar cuma petir, nggak hujan. Kok kamu manja banget sih? Daripada banyak omong, mending buruan pergi. Cepat pergi. Bos, bisa ganti lensa kacamata saya? Maaf, sudah tutup. Tolonglah, bos. Baiklah. Halo, Hari ini aku ke basis rahasia kita. Beneran bikin aku ingat banyak hal, kenangan indah dulu. Pikiran jadi tenang, lambung juga nggak sakit lagi. kalau gitu kita bisa sering ke sana. Ternyata aku yang masuk ke basis rahasia kalian. Aku yang jadi pihak ketiga ya. Oh ya, kacamataku yang kamu bawa pulang, suruh Bapak Shuwei bantu ganti. Apa nggak terlalu lancang? Kalau susah, mending dikembaliin. Aku sendiri aja yang ganti. Masa sih susah? Shuwei kan waktunya banyak. Waktumu berharga, harus dipakai buat hal yang lebih penting. Masa harus kamu yang ganti? Bertahun-tahun aku cuma muter-muter di sekitarnya. Nggak heran kalau dia anggap waktuku nggak berharga. Matamu sudah diperbaiki. Aku pulang. Apa waktunya tidak tepat? Ah, mana ada. Saya lagi urus kerjaan. Besok kan hari ulang tahun pernikahan kita. Aku mau kosongkan waktuku. Nikmati saja dunia berdua kita. Ternyata dia masih ingat hari ulang tahun pernikahan kita. Baik, aku akan hias besok. Pasti ku buat kau alami hari istimewa yang romantis. Oke, badanmu basah semua. Cepat mandi. Jangan sampai masuk angin. Oh, sekalian lap lantainya yang basah itu. Baik, Cepatlah. Yuan, aku sudah siap semua. Kapan kamu pulang? Shuwei, kita tidak rayakan di rumah, di restoran. Aku kirim alamatnya. Cepat ke sini. Kapan kamu pulang? Shuwei, kita tidak rayakan di rumah, di restoran. Aku kirim alamatnya. Cepat ke sini. Kok lama banget sih? Kami nungguin kamu lama loh. Dia kok ada di sini? Wah, Tuan Shu, hari ini ulang tahunku. Aku janjian sama beberapa teman lama makan di sini. Nggak nyangka ketemu Yuan di sini. Kita semua kan teman sekelas. Yuk makan bareng aja. Yuan, teman-teman udah nunggu kita lama. Cepetan yuk. Ikut dong. Hari ulang tahun pernikahan kami. Sama dengan hari ulang tahunnya. Pesan 1 emas penuh ruangan, terus 1 bunga pembawa rezeki. Oke. Terakhir ikan besar dengan kue beras. Oh iya, yang emas penuh ruangan itu. Jangan pakai cabai ya. Terima kasih. Baik, Nyonya. Xiaowen, kamu nggak perhatikan semua makanan yang dipesan Yuan. Itu kan makanan kesukaan seseorang? Iya kan, Gu Xiao? Kalian ngomong apa sih? Yuan cuma lebih perhatian ke teman lama seperti aku. Lagi pula, aku kan yang ulang tahun hari ini. Nggak bener tuh, Gu Xiao. Aku ingat, Yuan dulu punya buku catatan. Isinya semua makanan kesukaanmu dan makanan yang nggak boleh kamu makan. Kalau saja kamu nggak keluar negeri. Yang di samping Yuan sekarang, pasti kamu. Sudahlah. Itu kan sudah lama. Tapi Yuan, kayaknya aku lihat di tasmu, masih bawa buku harian itu. Sudahlah. Semua itu sudah berlalu. Tapi Yuan, aku pikir kulihat di tasmu masih ada buku harian itu. Kamu salah lihat. Oh ya, hari ini juga ulang tahun pernikahan aku dan Shuwei. Wah, Qu Xiao Yuan begitu baik pada suaminya sekarang. Apa kamu sedikit menyesal? Tak ada penyesalan.
Tapi saat aku di luar negeri, aku sungguh kehilangan sesuatu yang berharga. Lupakan saja, jangan bahas ini lagi. Kita sudah bertahun-tahun tidak berkumpul selengkap ini. Bagaimana kalau sebelum makan kita mainkan dulu permainan kecil zaman sekolah dulu? Aku mulai dulu. Ku Xiao, suami Liu Yuan yang sekarang ini, jauh di bawahmu. Menurutku, kamu kejar dia lagi saja. Tentu saja aku ingin, tapi Yuan sudah punya pasangan. Aku akan terus menunggumu, Yuan. Yuan, maukah kamu memanggil Ku Xiao sayang sekali lagi? Dulu di depan guru, sangat seru. Tenang, dia tak mengerti. Liu Yuan, maukah kamu memanggilnya? Sudahlah, meski Shui biasa-biasa saja, aku takkan meninggalkannya. Sebut sekali tak apa, Yuan, hari ini Ku Xiao berulang tahun. Turutilah permintaannya. Ayo setujui dia. Coba panggil. Cepat panggil dia. Sayang. Entah panggilanku ini sesuai harapanmu. Ayo setujui dia. Coba panggil. Cepat panggil dia. Sayang. Entah panggilanku ini sesuai harapanmu. Kamu bisa kode Morse? Kalau aku tidak bisa, apa kamu akan panggil dia sayang? Tuan Shu. Sayang, hanya permainan kami dengan guru saat sekolah. Dulu kami saling panggil baby atau suami. Banyak yang sudah lupa. Kalau begitu, sepertinya Yuan selalu panggil nama aslinya. Jangan-jangan panggilan itu hak istimewa Ku Xiao? Ternyata alasanmu hanya panggil namaku. Aku dan Shui, cara kami agak formal, bukan seperti yang kalian pikir. Permisi. Selamat Tuan. Hari ini acara ulang tahun toko kami. Jika yang berulang tahun dan pasangannya berciuman, kami bebaskan tagihan Anda dan ada hadiah misteri. Harus cium? Wah, Ku Xiao, untungmu luar biasa. Gratis makan plus hadiah misteri. Aduh, jangan ragu. Cium Liu Yuan dong. Iya, kamu kan lama di Jerman. Bukannya ciuman di sana cuma salam biasa? Iya, benar. Aduh, Ayo, cium dong. Cium. Cium. Ayo, cium dong. Cium. Cukup. Liu Yuan, sekarang tidak perlu sembunyi lagi? Atau kamu memang ingin berciuman mesra dengannya? Oh Tuan, maaf, saya kurang sopan. Begini, tagihannya tetap gratis. Saya tambahkan 2 hidangan spesial. Liu Yuan. Maafkan aku. Aku yang bikin kamu bertengkar dengan Tuan Shu. Aku yang mengganggu. Kalian makan saja. Shui, ini cuma bercanda. Apa perlu? Kalau bukan aku yang hentikan kalian, mungkin kalian sudah ciuman kan? Masih bilang bercanda. Hari ini ulang tahun Ku Xiao. Ini cuma bercanda untuk mencairkan suasana. Apa perlu kamu serius? Kalau kamu anggap itu bercanda, maka kalian makan saja. Aku pergi. Shui! Shui! Yuan, jangan hiraukan dia. Bercanda doang segitunya. Ayo kita rayakan ulang tahun Ku Xiao. Betul. Cepat duduk. Cepat duduk. Duduk sini. Cepat duduk. Yuan, hari ini ulang tahunku. Harapanku adalah merayakannya bersamamu. Tuan, Anda tidak enak badan. Kasihan sekali. Tak disangka dapat istri seperti itu. Wah, Shui. Aku sangat suka makan malam perayaan hari jadi pernikahan yang kamu siapkan. Tahun depan kita juga harus begini. Kalau tiap tahun makan ini, pasti kamu bosan. Aku janji tidak akan bosan. Aku akan terus memakannya sampai kita tua. Bersulang. Kamu masih marah?
pakai saja 1 kupon rekonsiliasi. Nanti setelah temaniku rayakan ulang tahun, aku ganti rugi. Liu Yuan, kesempatan terakhirmu. Liu Yuan, kesempatan terakhirmu. Yuan, mereka sudah pergi. Kau temani aku. Baik, malam ini hanya untukmu. Aku dan Kushao setelah nyanyi akan pulang. Ingat lagi lagu itu. Halo, Jangan ganggu aku lagi sibuk. kalau ku bilang padamu penyakitku kambuh, kau tetap tak pulang? Shuwei, kau benar-benar kekanak-kanakan pakai alasan seperti ini untuk menipuku pulang. Sudah kukatakan aku dan Kushao sedang bernyanyi. Habis nyanyi langsung pulang. Lalu kenapa hanya kau dan Kushao berdua yang pergi nyanyi? Shuwei, pikiranmu sendiri yang kotor, kira kami juga kotor dirimu. Sudahlah, kau pakai lagi 1 kupon rekonsiliasi. Yuan, aku sangat merindukan masa sekolah kita dulu. Ayo kita foto lagi. Kutemukan kembali hartaku. Ayo kita cerai. Shuwei mau cerai denganku. Ayo kita cerai. Shuwei mau cerai denganku. Liu Yuan, ada apa? Shuwei mau cerai denganku. Duduk dulu. Bukankah janji temani aku malam ini? Kamu tega biarkan aku rayakan ulang tahun sendiri? Tapi Shuwei dia... Tuan Shu baru bilang dia di rumah sakit. Minta kamu rawat ya. Sekarang mau cerai. Kamu nggak merasa aneh? Maksudmu? Shuwei bohong ancam cerai untuk paksa aku pulang? Tapi dia nggak boleh pakai cara hina begitu. Buat bikin kamu pulang, dia sampai berani ancam cerai. Shuwei ini anak kecil. Hal kecil ancam cerai. Tenang, jangan panik. Jangan sakit karena marah. Besok aku temani kamu pulang, langsung jelaskan padanya. Nggak apa-apa, ada aku. Liu Yuan, rupanya di hatimu cerai nggak sebanding dengan temani Kushao. Aku dan Kushao sedang pulang. Nanti setelah pulang saya akan kujelaskan. Tuanku, kamu salah paham. Aku dan Yuan Yuan hanya nyanyi bersama. Nggak ada hal lain.
Guru, aku sudah pulang. Guru, aku kembali. Bagus sekali. Saya segera kirim orang jemput Anda. Tidak, saya sendiri yang jemput Anda. Bapak Cui, ada apa? Membuat Bapak begitu senang? Shu Wei sudah kembali. Proyek superkonduktivitas AI kita akhirnya bisa dilakukan. Guru Shuwei yang Bapak maksud adalah yang legendaris itu, kakak senior kan? Ya, dia itu jika dulu dia tidak meninggalkan dunia penelitian. Dengan kemampuannya, penghargaan Nobel baginya adalah mudah didapat. Guru, izinkan saya jemput dia. Saya sudah lama kagumi senior ini, sudah lama mendambakan. Bahkan mimpi ingin ketemu dia. Tolong. Baik, kamu pergi. Ini kabar baik, Yuan, jangan buru-buru. Shuwei ya, hanya memaksamu kembali. Dia tidak mungkin cerai denganmu. Iya, Kak. Kamu juga sih. Pagi-pagi bangunkan seluruh keluarga. Hanya karena kata si sampah itu. Dia cerai justru bagus, kakakku Xiao. Nah, kakakku single lagi. Kalian apakah bisa dengan wajar bersama Shuwei si sampah itu makan minum darimu, berani minta cerai. Kayaknya hidupnya sudah terlalu nyaman. Yuan, mobil ini punya Xiao kan? Lihat Xiao masih muda, sudah naik mobil bagus, lalu lihat si pecundang itu setiap hari cuma bikin masalah buatmu. Ah, sebentar lagi adikmu mau menikah. Belum punya rumah, mobil yang layak pun tidak ada. Ah, uang ini. Shixiong, saya hampir sampai di rumahmu. Kamu di rumah. Shixiong, saya hampir sampai di rumahmu. Kamu di rumah. Saya di rumah. Shuwei, kamu sedang apa? Tentu saja pergi dari tempat yang bukan milikku. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Shuwei, bisakah kamu jangan bersikap kekanak-kanakan lagi? Sudah kukatakan berulang kali, ini cuma salah paham. Sampai kapan kamu akan begini? Tampaknya Tuan Shu kali ini persiapannya matang. Bahkan properti sudah disiapkan. Dia benar-benar nekat untuk memainkan drama cinta sedih ini. Memaksa Yuan mengalah. Betul, Kak. Lihat gayanya. Dia sengaja tunggu kamu pulang. Kalau dia mau pergi, sudah lama pergi sebelum kita pulang. Sampah ya, sampah. Tanpa kamu, dia bisa kemana? Si pengecut ini mengira dirinya pria incaran? Ah, sebenarnya dia cuma tai anjing. Semua orang menghindar. Dengar kamu, cepat pergi. Beri tempat untuk Xiao. Sudahlah. Shuwei, jangan nakal. Aku tahu kamu merasa tak nyaman dengan ini. Pakai kupon rekonsiliasi lagi. Anggap saja ini tak pernah terjadi. Bintang bisa padam. Gunung bisa rata. Orang juga tak mungkin melangkah ke sungai yang sama 2 kali. Apa maksudmu? Maksudku adalah 99 kupon rekonsiliasi sudah habis. Kita juga harus berakhir. Orang juga tak mungkin melangkah ke sungai yang sama 2 kali. Apa maksudmu? Maksudku adalah 99 kupon rekonsiliasi sudah habis. Kita juga harus berakhir. Tidak mungkin 99 kupon. Bagaimana bisa habis semua? kakak bodoh ya? Masih perlu ditanya? Sisanya pasti disimpan si sampah ini disembunyikan. Tujuannya agar kau merendahkan diri memohon padanya membujuknya. Akting rendahan seperti ini. Sungguh memuakkan. Kau benar-benar pandai berpura-pura seperti di panggung sandiwara main drama sedih di sini. Masih bilang kupon rekonsiliasi habis. Bohong seperti ini pun bisa dibuat. Tak tahu malu. Shuwei, jangan khawatir. Aku tidak marah karena kau menipuku dengan urusan perceraian ini. Kau juga tak perlu membuat kebohongan lagi untuk menipuku. Aku sudah memaafkanmu. Begini saja, keluarkan kupon rekonsiliasinya. Kita anggap hal ini tak pernah terjadi ya. Aku tidak berbohong. Lepaskan. Yuan, kau sudah begitu pengertian. Dia masih tetap bersikap angkuh. Dia sama sekali tak peduli perasaanmu. Shuwei,
aku sudah kasih jalan keluar. Kenapa masih ngotot terus? Gak bisa mikirin aku dikit? Atau jangan-jangan gak pernah mikirin aku sama sekali? Liu Yuan, buat kamu belum cukup apa? Sejak dia balik dari luar negeri, kamu tiap malam pulang mabuk. Waktu kamu keluar masuk ke tempat-tempat itu sama dia, perasaan aku kamu pikirin nggak? Aku ini apa? Aku tiap hari di luar, nemenin klien sampai tengah malam, minum sampai gak sadar diri. Cuma biar kita berdua bisa hidup lebih enak. Di matamu malah jadi, aku cuma cari kesenangan di luar. Terserah kamu aja deh. Shu Wei, kalau bukan karena Yuan kami, capek-capek kerja cari duit di luar, kamu bisa hidup seenak ini? Hah? Makanan, pakaian, barang-barangmu, mana yang bukan Yuan yang beli? Nggak masuk akal. Berdiri, ibu bicara sama kamu. Tuli ya, pura-pura bisu apaan? Yuan, aku cuma mau lebih perhatiin kamu di kerja, biar kamu lebih santai. Nggak nyangka di hati Tuan Shu, ternyata ada dendam sebesar ini. Tuli ya, pura-pura bisu. Yuan, aku cuma ingin merawatmu dalam pekerjaan, membuatmu lebih nyaman. Tak kusangka di hati Shu Wei tersimpan dendam sebesar ini. Shu Wei, kalau hari ini kau melangkahi pintu ini, jangan pernah kembali. Pada dasarnya, selama bertahun-tahun aku sudah berusaha keras untuk keluarga kita. Tapi kau tetap di tempat, tak mau maju sedikit pun. Aku harus bekerja dan terus menghiburmu. Shu Wei, bisakah kau lebih dewasa? Yuan, Shu Wei itu bodoh. Dia tak paham kebaikanmu. Tak apa dia pergi, aku akan menjagamu seumur hidup. Kenapa jadi bisu? Tadi kan banyak bicara, memang sampah. Kalau takut cuma bisa pura-pura bisu. Bukannya mau pergi, pergi sana. Lepaskan. Kau bisa apa? Pukul aku dasar sampah, ayo. Berani? Aku bilang terakhir kali, lepaskan. Cuma bisa bilang itu. Kenapa? Sangat berharga. Koper jelekmu ini, isinya apa? Barang memalukan. Hari ini aku mau lihat. Di dalamnya, apa benar ada? Barang curian dari rumah kami? Nak, buka kopernya. Dasar sampah ini sangat berharga. Koper ini bisa jadi di dalamnya ada barang kami. Buka kopernya. Biarkan semua lihat si pengkhianat ini. Apa yang diambil dari rumah kami. Tuan Shu, kalau engkau tak bersalah, buka saja kopernya. Biarkan semua lihat. Ini bisa buktikan kau bersih. Benar kan Yuan? Shu Wei, buka kopernya. Si pengkhianat ini, apa yang kau ambil dari rumah kami? Tuan Shu, kalau engkau tak bersalah, buka saja koper itu biar semua lihat. Ini bisa buktikan kau tak bersalah. Benar kan Yuan? Shu Wei, buka kopermu. Kau sudah punya jawabannya. Dibuka atau tidak, apa bedanya? Ngomong apa lagi dengan sampah ini? Aku yang buka. Cuma baju lusuh dan buku tua. Kau mau kabur dari rumah? Tumpukan baju usang sampai tak boleh dilihat. Hanya sampah sepertimu yang anggap barang rongsokan ini sebagai harta karun. Liu Yuan, kau puas sekarang? Shu Wei, kalau di koper tak ada apa-apa. Kenapa tak kau buka dari tadi? Sudah rapikan yang berantakan di lantai. Shu Wei, Yuan yang biasa memberimu banyak uang. Saat kau pergi, cuma bawa barang receh ini. Mau buktikan apa? Yuan tak cukup baik padamu? Betul, Shu Wei. Kakakku tiap bulan memberimu uang sebanyak ini. Kau habiskan untuk apa? Shu Wei, aku tiap bulan rutin memberimu uang belanja. Jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi biaya hidup sehari-hari. Kau bilang mau makan masakan luar. Bahan yang kugunakan semuanya impor agar kau keluar dan hadiri rapat dengan percaya diri. Semua pakaianmu kusiapkan custom made. Katakan cukupkah uang yang kau beri? Sudahlah, ini kan cuma soal uang. Kenapa kau selalu diam tak mau cerita padaku? Ini sama sekali bukan soal uang. Melupakan, ini tak penting lagi. Dirapikan sampai bersih. Soalnya ini pekerjaan barumu nanti. Apa maksudmu pekerjaan baru? Nak, jangan asal bicara. Ini jelas kembali ke profesi lamanya. Aduh, lihatlah. Lihat caranya merapikan lancar sekali. Kamu masih simpan kenangan bahagia kita, Shu Wei. Cepat ke sini.
buat tanda hati. Kembalikan albumnya. Shuwei, sudah begini. Kamu masih simpan kenangan berharga ini. Ingin buktikan kalau Yuan selingkuh atau dia tak cukup baik padamu? Kurasa album foto ini dia sengaja taruh sebelumnya hanya untuk berakting di depanmu. Shuwei, aku sangat kecewa padamu. Dia tak cukup baik padamu. Kurasa album foto ini dia sengaja taruh sebelumnya hanya untuk berakting di depanmu. Shuwei, aku sangat kecewa padamu. Shuwei, terjebak di masa lalu itu urusanmu. Kamu tak bisa karena terperangkap lalu halangi aku mengejar hidup yang lebih baik. Kita harus maju ke depan. Bukan aku yang terpaku pada masa lalu, tapi kamu yang berubah. Kalian sudah selesai memeriksa. Aku boleh pergi. Shuwei masih simpan album foto. Itu cukup buktikan dia masih cintaimu. Mau bilang apa lagi? Tapi pria yang begitu cintaimu, mungkinkah ajukan cerai? Kecuali di luar, dia sudah punya wanita lain. Dan cerai ini juga diajukan wanita itu, dia masih simpan album. Itu bukti dia merasa bersalah atau dia cuma ingin simpan bukti. Kakakku, Xiao tebak tepat. Kamu hampir tertipu. Kau binatang terkutuk. Yuan kami salah apa padamu? Dia susah payah cari uang di luar. Kau selingkuh di luar. Kau malah paksa dia cerai. Kau masih manusia. Shuwei, kau benar selingkuh di luar? Foto-foto itu, kenangan itu semua palsu. Semua kedokmu. Jadi kamu juga yakin aku selingkuh? Atau di hatimu aku memang begitu? Kak, ngapain tanya sampah ini? Dia pasti takkan mengaku. Lihat, aku cari bukti selingkuhnya. Kak, passwordnya apa? Ulang tahunku. Masih bilang tidak selingkuh? Buktinya sudah kutemukan. Ini yang dikirim adik kelasku. Berani berbuat, tapi tidak berani mengaku ya. Hah? Adik kelas lagi? Adik kelas mana yang kirim pesan begitu ke seniornya? Dia terlalu perhatian padamu. Shuwei, sudah begini, kau masih tidak mau mengaku. Bahkan keberanian untuk bilang maaf pun tidak kau miliki. Adik kelas mana yang mengirim pesan seperti ini pada kakak kelas? Dia terlalu perhatian padamu. Shuwei, sudah begini, kau masih tidak mengaku. Bahkan keberanian untuk bilang maaf pun tak kau miliki. Aku sangat kecewa padamu. Apalagi yang mau kau katakan? Aku dan dia hanya hubungan kakak adik kelas biasa. Apa perempuan itu sudah kembali? Apa kau memanfaatkan ketidakan kakakku untuk berbuat mesum dengan si imut itu? Si imut? Si pecundang ini cukup hati-hati. Riwayat chatnya dihapus semua. Yuan, ada satu hal yang ragu untuk kusampaikan. Aku curiga Shuwei telah menggelapkan semua uang kalian selama pernikahan. Shuwei, kau benar-benar terus-menerus menurunkan batas persepsiku tentangmu. Aku tidak berselingkuh, juga tidak menggelapkan harta. Apa? Kau pengkhianat? Berani mencuri uang keluarga kami? Hewan, si imut. Kau makan minum dari keluarga kami, main serong di luar, sudah tak usah dibahas lagi. Tapi kau bahkan mencuri uang jerih payah Yuan kami. Hati nuranimu dimakan anjing. Shuwei, bukankah Yuan sudah cukup baik padamu? Kau terus menipunya berulang kali, melukainya. Di mana hati nuranimu? Atau mungkin kau memang tak punya hati? Ibu, Kak Xiao, si sampah ini dari kecil tidak punya ayah ibu. Siapa yang mengajarinya jadi orang? Kita sekarang untuk melindungi hak-hak sah Yuan saya rasa perlu jalani prosedur hukum. Suruh dia keluar tanpa harta. Betul, Kak. Harus suruh sampah ini keluar tanpa harta. Tak boleh bawa uang sepeser pun pergi dengan pantat telanjang. Suruh siapa pergi? Harus suruh sampah ini keluar tanpa harta. Tak boleh bawa uang sepeser pun pergi dengan pantat telanjang. Suruh siapa pergi? Nak, siapa ini? Kalian siapa? Siapa yang berani membawa orang masuk rumah seenaknya? Adik junior, bukannya aku suruh tunggu di bawah. Kenapa naik? Kakak senior, aku terlambat. Guru khawatir kau teraniaya, jadi aku naik ke sini. Kamu yang menyuruh kakak kelasku pergi. Hari ini aku ingin lihat sebesar apa nyalimu berani bicara seperti itu padanya. Shuwei, inikah alasanmu bertekad cerai dariku? Aku Liu Yuan, salah apa padamu? Hingga kau mempermalukanku begini, membawa wanita lain berbuat semaunya di rumah? Liu Yuan, bagaimanapun kujelaskan kau tak akan percaya. Apa yang kau tertawakan? Aku pertama kali lihat orang sebodoh kamu. Oh, salah. Empat orang sebodoh ini. Tapi kaulah yang terbodoh.
Bisa kau usir sendiri pria yang paling mencintaimu, pria terhebat di dunia ini. Kau dorong dia pergi. Malah bantu sampah-sampah ini menginjak-injaknya. Kau benar-benar tak terselamatkan. Ci, jangan sok jagoan. Hah, kira bawa dua orang berdiri di belakang lalu jadi bodyguard? Bergaul dengan sampah seperti dia. Pasti bukan orang baik. Mungkin saja dia bayaran. Aktor macam apa yang mau sama sampah kayak dia? Paling-paling cuma pelayan bar. Preman di belakangnya juga semua teman-temannya. Mulut anjing takkan mengeluarkan gading. Yang lebih menyedihkan, tak bisa mengenali orang besar. Menginjak naga sejati seperti ikan belut lumpur. Nyonya, di Jangcheng, aku Kushao bisa dibilang orang penting. Maaf, mata saya kurang awas. Kenapa saya tak pernah lihat orang penting macam kamu? Kamu kira saya siapa? Bisa ditemui sembarang orang? Hari ini aku menjemput kakak senior, perasaan sedang baik, jadi aku berbaik hati memperlihatkan pada kalian. Guru tahu kamu tak suka hal duniawi, tapi ini adalah isi hatinya. Kartu akses tertinggi Citibank, hanya ada 3 di seluruh negeri. Dengan ini, kamu bisa beli 3 Jalan William. Dan untuk yang ini, posisi Direktur Utama Grup Lingdong sudah dikosongkan guru bertahun-tahun untukmu. Asal kamu kembali, gaji 500 juta setahun. Dengan ini, kamu bisa beli 3 Jalan William. Mengenai ini, posisi Direktur Utama Lingdong Guru telah menyisakannya untukmu bertahun-tahun. Asal kau kembali, gaji 500 juta setahun. Kalau senior tidak puas, nanti aku bicara dengan guru untuk menaikkan lagi. Tidak usah, guru sudah memberi banyak padaku. Tidak apa-apa. Aku kasih gaji 1 miliar sebulan. Bonus masuk 10 miliar. Dasar sampah. Bikin ketawa saja. Wah, tak disangka menyewa orang dan properti. Jangan-jangan kau pikir kami percaya? Aduh, nak, jangan asal bicara. Jangan sembarangan tawarkan harga sampah ini bisa beneran. Nanti dia kejar-kejaran pantatmu minta uang. Bagaimana nanti? Iya. Tak disangka Tuan Shu suka pamer. Sampai sekarang masih acting Yuan. Aku tak tahu berapa kali dia bohongi kamu. Shuwei, berhenti acting. Aku bosan. Kau sudah buang-buang waktu pagiku. Waktu yang seharusnya bisa kugunakan untuk urus pekerjaan di kantor, bukan menonton aktingmu di sini. Aku tarik kembali ucapanku. Kalian lebih bodoh 10.000 kali dari yang kubayangkan. Dasar kurang ajar. Kau berani memaki aku. Aku sobek mulutmu. Tenang, Bu. Biar aku kartu hitam ya. Cuma 3 kartu sedunia ya. Kartu ini, aduh, kok kualitasnya payah banget. Bonus masuk kerja 3 miliar. Wah, gaji bulanan 1 miliar. Aduh, maaf, tak sengaja jatuh. Coba kau ambil dan satukan. Mungkin masih bisa dipakai. Hahaha. Beraninya kau. Aduh, Kau beneran ambil. Percaya atau tidak, aku cuma mau cerai. Shuwei, kau tetap ngotot ya. Aku yang ngotot. Bukannya kau yang pelan-pelan memaksaku. Aku yang memaksa. Baik, aku setuju cerai. Shuwei, kau tetap ngotot ya. Aku yang ngotot. Bukannya kau yang pelan-pelan memaksaku. Aku yang memaksa. Baik, aku setuju cerai. Segala yang kau lakukan bukannya cuma untuk cerai. Sekarang ku beri. Kang, saat kau tanda tangan si sampah ini, sandiwara dia bakal berhenti. aduh. Hei sampah, cepat tanda tangan. Jangan-jangan namanya sendiri nggak bisa tulis. Hahaha. Shuwei, kalau kau benar ingin yang terbaik untuk Yuan, tanda tanganlah. Jangan tahan dia lagi. Senior, cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan kita bisa pulang cari guru kita. Mempelai wanita, apakah kamu bersedia menerima pria ini sebagai suamimu dan mengikat janji pernikahan baik dalam sakit maupun sehat atau alasan apapun lainnya untuk mencintai dan menghormatinya, menerima dan melindunginya, selalu setia padanya hingga akhir hayat? Aku bersedia. Mempelai pria, apakah kamu bersedia menerima wanita ini sebagai istrimu
dan mengikat janji pernikahan baik dalam sakit maupun sehat atau alasan apapun lainnya untuk mencintai dan merawatnya, menghormati dan menerimanya, selalu setia padanya hingga akhir hayat. Aku bersedia. Yuan, aku berjanji akan bersama kamu seumur hidup, hanya kita berdua. Selalu setia padanya hingga akhir hayat. Aku bersedia. Yuan, aku berjanji akan bersama kamu seumur hidup, hanya kita berdua. Cepat tanda tangani. Kakakku sudah penuhi keinginanmu. Sekarang menyesal? Sudah terlambat. Bahkan jika kau tak mau pergi sekarang, aku akan membuangmu bersama sampahmu keluar dari sini. Aku bilang sampah. Sekarang tak ada kesempatan untuk menyesal. Nak, kalau dia tak mau tanda tangan, kamu pegang tangannya dan paksa. Tolong dia tanda tangan. Shu Wei tak kunjung tanda tangan, mungkin tak menyangka Liu Yuan akan setuju. Kalau tak bisa menandatanganinya. Kenapa dulu harus ngotot minta cerai? Ayo cepat tanda tangan. Tanda tangani. Liu Yuan dan hartanya semua jadi milikku. Kakak kelas, apa yang kau ragu-ragukan? Sudah kuduga sampah ini tidak berani tanda tangan. Hanya teringat beberapa kenangan lama, tapi tak penting. Benar-benar tanda tangan. Kenapa dia berani tanda tangan? Akhirnya ditandatangani. Untukmu. Bagus sekali kakak kelas, ayo kita pergi sekarang. Tunggu. Kalian tak boleh pergi. Bagus sekali kakak kelas, ayo kita pergi sekarang. Tunggu. Kalian tak boleh pergi. Kakakku Xiao sampah ini, kenapa tiba-tiba menandatangani perjanjian cerai? Apa perjanjian cerai yang dia bawa dimainkan? Mungkin. Soalnya perjanjian ini dia yang bawa. Tidak boleh. Jangan biarkan sampah ini pergi begitu saja. Harus keluar tanpa bawa apa-apa. Betul. Kalian tidak boleh pergi. Kakak senior saya sudah tanda tangani perjanjian cerai. Kalian mau apa sebenarnya? Dia cuma tanda tangan perjanjian cerai. Belum keluar tanpa bawa apa-apa. Aku cuma ambil barang-barang yang memang hakku. Selain itu, aku tidak ambil apapun. Siapa yang tahu? Pokoknya kamu belum. Sebelum keluar tanpa bawa apa-apa. Kalian tidak boleh pergi. Kakak, jangan banyak bicara dengannya. Sudahlah adik, aku ingin menyelesaikan masalah ini tuntas. Liu Yuan, apa yang kau minta sudah kulakukan. Kenapa kau masih tidak melepasanku? Aku Koper itu. Kami buka dan periksa. Tapi kau si sampah. Licik begini. Siapa yang tahu kau akan sembunyikan barang? Di mana? Kakak seniorku jujur dan terang-terangan. Tidak akan seperti kalian, yang hatinya busuk. Diam kau. Kau si manis. Di sini bukan tempatmu bicara. Yuan, koper Shu Wei kami sudah periksa. Tapi bajunya belum kami periksa. Secara aturan keluar tanpa bawa apa-apa. Bukankah baju juga harus dilepas? Benar kan? Apa ini tidak berlebihan? Wah kak, ini sudah waktunya. Kau masih membelanya. Nanti dia bawa kabur uangnya. Bersenang-senang dengan wanita nakal ini. Baru kau menangis. Yuan, aku tahu kau baik hati. Tapi terkadang terlalu baik yang selalu terluka diri sendiri. Shu Wei, kataku Xiao ada benarnya. Lebih baik kau buktikan sendiri kesucianmu. Kau, Tapi terkadang terlalu baik yang selalu terluka diri sendiri. Shu Wei, kataku Xiao ada benarnya. Lebih baik kau buktikan sendiri kesucianmu. kau, Aku sungguh tak tahu bagaimana menggambarkan kebodohanmu. Shixiong, jangan sekali-kali lembek. Dengarkan dia. Liu Yuan, mengingat kau pernah melamarku sampai 99 kali, aku sudah sangat sabar. Kau terus menguji batas kesabaranku. Sekarang mau mempermalukanku di depan umum. Aku hanya ingin satu hal, sikapmu. Apa itu berlebihan? Memang sampah. Sekarang kau tak punya pilihan lain. Lepas baju dan pergi. Atau hari ini tak ada yang boleh pergi. Siapa berani bergerak? Shixiongku. Kalau kalian masih berani melanjutkan, tindakanku tak akan sesederhana ini. Wah, sudah bisa mengancam ya? Lihat si sampah ini. Pasti dia yang curi uang kami. Tidak berani lepas baju. Hatinya tidak bersih. Shu Wei, kau sudah sakiti Yuan berkali-kali. Anggap saja kali ini yang terakhir. Shu Wei, yang kuingin hanyalah kebenaran. Apa kau bahkan ini pun tak mau berikan padaku? Kebenaran, Liu Yuan, aku tak pernah sembunyikan apapun darimu. Tapi kau tak pernah percaya padaku. Kebohonganmu berulang kali kutungkap. Kau tak pernah berpikir mengapa Yuan tak percaya padamu? Banyak omong kosong.
Daripada bicara, lebih baik lepaskan baju. Kakak, jangan buang-buang kata. Kita pergi. Siapa berani halangi aku? Tunggu. Kalian tidak boleh pergi. Daripada bicara, lebih baik lepaskan baju. Kakak, jangan buang-buang kata. Kita pergi. Siapa berani halangi aku? Tunggu. Kalian tidak boleh pergi. Kalian tidak boleh pergi. Si pecundang tetap pecundang. Selalu bersembunyi di belakang wanita. Lagi pula, baju yang kau pakai dibeli pakai uang kami. Menyuruhmu lepas wajar saja kan? Baju-baju ini sudah terendam bau miskinmu. Tapi bisa disimpan buat lapel lantai. Lumayan juga. Kakak, kau dengar? Mereka tidak peduli kau ambil uang mereka atau tidak. Mereka hanya mau memaksamu lepas baju, mempermalukanmu. Orang jahat, jangan asal tuduh. Kebohongannya berulang kali kami ungkap. Sekarang suruh lepas baju juga untuk ungkap kebohongannya. Shui, kenapa kau selalu menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri? Kau benar-benar mengecewakanku. Kecewa, kamu bodoh. Kamu tahu nggak, kakak senior diam-diam sudah bantu kamu sebanyak apa? Kalau bukan dia, kamu pikir kamu bisa dapatkan proyek grup Lingdong? Sudahlah, adik junior. Dulu aku lakukan ini juga tak pernah mengharap balasan. Shui, biarkan dia lanjut bicara. Apa yang sudah kau lakukan untukku? Hal-hal bodoh saja. Tapi sekarang kupikir sungguh konyol. Shui, kau selalu begini. Cukup, tak usah kau jelaskan. Aku juga tak mau dengar. Aku sudah melangkah 99 langkah ke arahmu. Tak disangka berakhir begini. Aku sangat menyesal. Shui, aku suka kamu. Mau jadi pacarku? Shui, aku suka kamu. Ini pengakuan cintaku yang ke-27. Mau jadi pacarku? Shui, aku suka kamu. Ini pengakuan cintaku yang ke-49. Mau jadi pacarku? Shui, aku suka kamu. Ini pengakuan cintaku yang ke-89. Mau jadi pacarku? Shui, ini pengakuan cintaku yang ke-99 untukmu. Maukah kau jadi pacarku dan suamiku nanti? Aku mau. Ini cincin yang dulu kau kenakan untukku. Sekarang ku kembalikan. Kakak senior. Adik sepupu aku hanya ingin dimulai dari mana, di sanalah kita akhiri. Akhiri hal ini untuk selamanya. Sekarang ku kembalikan semua yang kau beri padaku. Aku hanya ingin dimulai dari mana, di sanalah kita akhiri. Akhiri hal ini untuk selamanya. Sekarang ku kembalikan semua yang kau beri padaku. Kakak sepupu, mereka tak pantas kau lakukan ini. Jangan lepas. Cepat! Lambat sekali! Memang kau sampah. Lepas baju saja selambat ini. Makan tai pun tak dapat yang hangat. Lepas. Dulu kita saling mencintai. Ini salah satu bukti cinta kita. Kini cinta telah sirna. Ini bisa ku kembalikan. Memang suamiku hebat. Pakai baju apapun selalu tampan. Yuan, sudahlah, jangan dibeli. Aku jarang keluar, tak perlu baju semahal ini. Kenapa? Suamiku pantas dapat yang terbaik. Lagi pula, aku suka di rumah mengagumi ketampananmu. Pelayan bayar. Baik. Lagi pula, aku suka di rumah mengagumi ketampananmu. Pelayan bayar. Baik. Shui, aku salut padamu. Kalau kau berani
Lepaskan juga celana yang dibelikan kakakku untukmu. Jangan keterlaluan, Shixiong. Sebenarnya celananya tak perlu dilepas. Paling-paling uang bajunya akan kukembalikan 10 kali lipat. Baju yang dia kenakan dibeli Yuan-Yuan dari keluarga kami dengan uang bersih, uang yang kau berikan siapa tahu dari laki-laki lain. Kau. Shimei, jangan emosi pada mereka. Sekarang kau percaya kan? Yuan, kau tak perlu merasa bersalah. Kalau bukan karena sebelumnya dia terlalu sering membohongimu, sekarang takkan sampai harus melepas baju buktikan diri bersih. Kalau bukan kau membohongi aku terlalu sering, aku juga tak ingin begini. Kalian akan menyesal. Liu Yuan, aku telah lunasi semua hutang padamu. Mulai hari ini, kita tak ada hubungan lagi. Ini kubawa khusus dari Langga untukmu. Semua makanan favoritmu. Akhir-akhir ini jarang makan ya. Makanlah lebih banyak. Iya, kakakku Xiao tahu akhir-akhir ini nafsu makanmu kurang. Dia sengaja suruh orang. Kau juga tahu makanan di Langga susah dipesan. Orang biasa sebulan pun belum tentu dapat pesan. Makanya dibilang hanya Kak Kusho kita yang punya koneksi. Aduh, kalau dulu si sampah itu ya ampun Cici. Aduh mulutku ini, ngapain bahas dia? Cepat makan. Makan yang banyak. Cepat makan. Shui, masakanmu hari ini kok tidak enak? Maaf ya Kusho, aku nggak ada maksud lain. Cuman hari ini nafsu makanku lagi nggak ada, jadi nggak doyan makan. Gak apa-apa. Kalau nggak suka restoran ini, nanti aku gantiin yang lain. Ngomong-ngomong, ada kabar baik buat kalian semua. Baru-baru ini grup Lingdong mau ngadain lelang miliaran. Aku udah dapetin tiket masuknya. Dan aku 90% yakin bakal menang. Aduh, grup Lingdong. Kusho, memang kamu yang jago. Nah, kalau dapat project ini, harusnya kita mikirin pernikahanmu sama Yuan. Nanti kakak iparku Xiao ditambah kakak dapat pesanan miliaran dari grup Lingdong. Keluarga Liu pasti jadi keluarga kaya baru di Jiangcheng. Aduh. Iya kan kak? Baiklah. Makanlah. Makan yang banyak. Aduh. Iya kan kak? Baiklah. Makanlah. Makan yang banyak. Kakak senior, kamu benar-benar jenius. Baru balik seminggu, udah beresin proyek superkonduktivitas AI. Ini terutama karena dana dari guru sangat mencukupi dan dukungan penuh dari semua pihak sehingga saya bisa leluasa. Bicara soal guru, apa guru sudah memberitahumu? Tender proyek superkonduktivitas AI akan kamu tangani. Ini kesempatan bagus untukmu sebagai ketua direktur grup Lingdong untuk pertama kalinya tampil. Senior, kenapa kamu terlihat tidak senang? Masih memikirkan Liu Yuan? Tidak. Hanya belakangan ini begadang melakukan eksperimen, agak lelah saja. Kulihat lingkaran hitam di matamu sudah muncul. Beberapa hari lagi ada tender. Aku pasti akan mendandanimu dengan baik. Oh ya, senior, soal pesanan miliaran grup Liu Shi itu? Lakukan sesuai aturan. Baik, senior. Kamu istirahat yang cukup, aku tidak akan mengganggumu lagi. Soal pesanan miliaran grup Liu Shi itu? Lakukan sesuai aturan. Baik, senior. Kamu istirahat yang cukup, aku tidak akan mengganggumu lagi. Manajer Liu, kami tidak terlambat kan? Salahnya Sunwo. Kemampuan menyetirnya buruk tapi maksa nyetir. Bagaimana cara bicaramu? Baik-baik mengantarmu. Kenapa tidak bilang tempat tinggalmu terlalu jauh? Membuang-buang waktu, jadi macet. Sudah, jangan berdebat. Dokumen tender sudah siap. Sudah siap, Manajer Q. Manajer Liu. Penampilanmu hari ini aku hampir tak mengenalimu. Wajahmu juga lebih segar dari sebelumnya. Kusho sengaja membelikanku banyak makanan favoritku. Kalau makan enak, wajah pasti segar. Sudah kukatakan. Manajerku baru pasangan yang cocok untukmu. Tidak seperti yang dulu. Shuwei. Baju bagus seperti ini, kok bisa dipakainya? Pasti disewalah. Kalau tidak orang gagal seperti dia, mana mampu memakainya setelan bagus seperti ini.
baju bagus seperti ini. Kok bisa dipakainya? Pasti disewalah. Kalau tidak orang gagal seperti dia, mana mampu memakainya setelan bagus seperti ini. Hari baik perusahaan kami ini. Kok baru keluar sudah ketemu kau pembawa sial ini. Sial benar. Si Shu, banyak tempat tidak kau datangi. Suka sekali memalukan diri di depan manajer Liu. Benarkah? Yuan, ini pasti bukan kebetulan. Jangan-jangan Shu Wei menyesal setelah bercerai denganmu, sengaja mengikutimu, ingin rujuk denganmu. Cih! Dia masih ingin rujuk. Mimpilah dia. Shuwei, kita sudah bercerai. Meski kau ikuti aku seharian, kita tetap tak mungkin rujuk. Liu Yuan, siapa yang kasih kamu kepercayaan diri ngomong begitu? Shu Wei, jangan pikir ganti gaya bisa bikin kami manajer Liu tertarik lagi. Bicara dengan orang bodoh cuma buang waktu. Minggir. Jangan pikir ganti gaya bisa bikin kami manajer Liu tertarik lagi. Bicara dengan orang bodoh cuma buang waktu. Minggir. Buang-buang waktu. Waktumu sia-sia. Orang gagal seperti kamu. Sekarang sudah tinggalkan manajer Liu. Mungkin sekarang makan saja susah. Kalau benar tidak bisa makan, ambil saja mangkuk, pergi ke jalan teriak-teriak. Pasti ada beberapa orang yang tidak awas mau kasih sedekah sedikit. Tapi kalau mau manajer Liu kasih sedekah padamu, jangan harap. Shu Wei, tidak bisa. Aku kenalkan beberapa pekerjaan untukmu. Meski tidak banyak uangnya, tapi cukup untuk hidup normal. Manajerku, kamu sama lembut hatinya dengan manajer Liu. Tapi kebaikan seperti ini jangan sembarangan diberi. Siapa tahu dia nanti balik menggigitmu. Shuwei, Anda bisa pertimbangkan dengan serius saranku, Xiao. Terus begini tidak bisa, orang tetap harus bekerja. Shu Wei, dengan bakatmu sangat bisa menyeimbangkan keluarga dan karier. Tidak perlu tinggalkan dunia riset menjadi bapak rumah tangga. Guru, Anda tidak perlu membujukku. Sudah kupikir matang. Dulu memang seharusnya tidak demi Anda aku tinggalkan karierku. Apa maksudnya demi aku? Shuwei, bisakah kamu jangan menyalahkan ketidakmampuanmu sendiri kepada orang lain? Aku memang tak seharusnya demi kamu meninggalkan karierku. Maksudmu demi aku? Shuwei, bisakah kau jangan selalu menyalahkan orang lain? Liu Yuan, aku malah berterima kasih. Andai tak bersama kamu beberapa tahun ini, aku takkan paham semua ini. Kalau sudah paham, lalu kenapa kau cari aku lagi di sini? Yuan, jangan marah. Kita harus fokus ke tender grup Lingdong. Fokuskan tenaga di situ, itu yang terpenting. Apa? Mereka datang untuk tender? Shu Wei, terkejut ya. Begitu kau cerai dari CEO Liu, kami langsung diundang tender oleh grup Lingdong. Setelah menang tender, CEO Liu kami akan jadi orang penting di Jiangcheng. Orang sepertimu mungkin takkan pernah bertemu dia lagi. Ngobrol apa dengan dia? Orang rendahan macam dia mana tahu soal grup Lingdong atau betapa hebatnya. Grup Lingdong? Pernah dengar. Sepertinya lumayan. Sudahlah, Shu Wei, hari ini aku senang. Aku akan kasih kau lihat. Grup Lingdong? Pernah dengar. Lumayan bagus. Sudahlah, Shu Wei, hari ini aku senang. Aku akan kasih kau lihat. Ini dia undangan grup Lingdong. Di seluruh Jiangcheng, perusahaan yang bisa dapat undangan ini tidak lebih dari 10. Seumur hidup, kalau bisa diundang sekali, nyawa hina kau ini mati pun jadi berharga. 10 ya? Dari nada bicaramu tadi, kupikir kau sudah kontrak. Ternyata cuma saingan. Kau ini sampah ngerti apa? CEO ku bilang, asal dia ada, yang menang tender ini, pasti grup Liu si kami. Tidak perlu berlebihan. Cuma dulu, saat tanda tangani pesanan miliaran, saya kenal beberapa direktur grup Lingdong. Kita semua teman. Wajar saja. Xiao, kau kerja keras. Kali ini bantu aku lagi. Sepertinya mereka belum tahu. Pesanan miliaran sudah kubatalkan. Undangan yang kalian maksud yang ini. Sepertinya mereka belum tahu. Pesanan miliaran sudah kubatalkan. Undangan yang kalian bicarakan yang seperti ini. Shuwei, kenapa kau punya undangan? Dasar kau sampah. Dari mana mencuri jas ini? Berpakaian seperti orang penting. Ternyata undangan palsu. Mau masuk untuk menipu? Manajer Liu, bukankah kau sudah sering ditipunya? Undangan di tangannya ini pasti palsu. Bagaimana cara memalsukannya? Aku tak tahu. Yuan, undangan di tangan Shu Wei, kalau sampai grup Lingdong mengetahuinya, pasti akan menuntut kalau kita yang disalahkan.
tender kali ini pasti gagal. Shuwei diberikan undangan palsumu itu padaku. Liu Yuan, aku tak wajib ikuti ulahmu. Tidakkah kau tahu ini demi kebaikanmu? Memalsukan undangan level tinggi, kalau ketahuan kau bisa masuk penjara. Aku tak butuh perhatianmu. Lagi pula undanganku ini asli. Yuan, nasihat baik percuma untuk orang nekat. Kau sudah jelaskan risikonya. Selanjutnya, biar dia tanggung sendiri. Ngapain bicara lama dengan sampah ini? Kau undangan di tanganku ini asli. Yuan, nasihat baik tak didengar orang nekat. Kau sudah beritahu konsekuensinya. Untuk selanjutnya, biar dia tanggung sendiri. Ngobrol apa lagi sama sampah ini? Kau Shuwei, entah dari mana dapat undangan palsu ini. Mirip sekali dengan yang asli. Mirip mana? Nama kita warna hitam. Punyanya warna emas. Yuan, tak sangka Shuwei orangnya begitu. Untuk pamer, sampai namanya dibuat warna emas. kembalikan undanganku. Suruh kembalikan, langsung ku kembalikan. Dasar sampah. Meski masuk dengan cara licik seperti ini, hanya akan mempermalukan acara tender. Lagi pula, kalau kau ketahuan manajer Liu kita yang ikut terseret, sekarang aku bantu hancurkan. Kau Semua jadi lebih mudah. Oh ya, kumpulkan pecahannya di lantai, buang ke tempat sampah. Sekarang, aku bantu hancurkan. kau Semua jadi lebih mudah. Oh ya, kumpulkan pecahannya di lantai, buang ke tempat sampah. Manajer Liu, lihat dia panik begitu. Mirip anjing. Bukan mirip, memang. Jangan buang waktu, cepat masuk. Baik, ikuti kata Yuan. kalian pasti akan menyesal. Kakak senior, jangan-jangan kenapa-napa ya. Direktur Subuh, barusan saat Anda ganti gaun HP Anda berdering terus. Saya ambilkan untuk Anda. Halo adik junior, saya sekarang di pintu gerbang. Cepat jemput saya. Baik, saya segera datang. Kamu rapikan tempat acaranya. Baik, Halo adik junior, saya sekarang di pintu gerbang. Cepat jemput saya. Baik, saya segera datang. Kamu rapikan tempat acaranya. baik. Direktur Liu, silakan lewat sini. Pak Manajer Lee dari Long Teng Tek. Tak disangka dia datang juga. Sepertinya peluang kita menang tender kecil. Manajer Liu, jangan khawatir. Skala perusahaan kita memang tak sebesar mereka, tapi kita punya Pak Kushao. Yuan, tenang saja. Sebelum datang, aku sudah bicara dengan pimpinan grup Lingdong. Tender ini cuma formalitas. Pasti kita yang menang. Pakku, kamu memang hebat. Untung ada kamu di sisi manajer Liu. Setelah menang tender ini, sepertinya kita bisa lihat pernikahan kalian ya. Xiaoxue, apa yang kamu omongin? Aku baru saja bercerai. Mana mungkin buru-buru nikah lagi? Nggak apa-apa manajer Liu. Kamu bersama si sampah itu dulu itu salah. Sekarang kesalahannya sudah hilang. Bukankah seharusnya kalian berdua menikah? Aku tidak terburu-buru. Aku akan tunggu Yuan move on dulu, baru kita nikah. Tapi agar kalian cepat lihat pernikahan kami, aku akan berusaha. Manajer Liu, lihatlah sikap Pakku ini. Kalau ketemu pria baik seperti ini, cepatlah dinikahi. Manajer Liu, menurutku Xiaoxue ada benernya. Pakku sangat hebat. Kalian berdua bersama sangat cocok. Silakan semua duduk. Silakan. Selamat datang semua. Selamat datang di lelang miliaran grup Lingdong. Sekarang, mari kita sambut Direktur Utama kami, Bapak Shuwei, untuk memulai acara lelang ini. Shuwei. Sekarang, mari kita sambut Direktur Utama kami, Bapak Shuwei, untuk memulai acara lelang ini. Shuwei. Shuwei. Undangan palsu si Shu itu bukannya sudah kusobek? Bagaimana dia bisa masuk? Sekarang malah naik panggung jadi pembicara utama. Oh, aku tahu. Si sampah ini pasti kambing hitam. Orang yang bertugas hari ini. Mungkin ada urusan jadi tidak datang. Dia naik panggung untuk tanggung kesalahan. Yuan, aku rasa Xiaoke benar. Nanti aku hubungi orang grup Lingdong, coba cari tahu pasti jelas. Maafkan saya hadirin sekalian, karena alasan saya, waktu Anda semua terbuang. Grup Lingdong kami lelang miliaran kali ini adalah tentang keberhasilan penelitian superkonductivitas AI. Tunggu sebentar. Wah, beraktingnya lumayan ya. Hadirin sekalian, jangan sampai tertipu olehnya. Dia ini cuma penipu.
Wah, pura-pura banget ya. Hadirin sekalian, jangan sampai tertipu. Dia ini cuma penipu. Apa yang terjadi? Itu penipu. Berani sekali dia. Shu Wei, bagaimana kau masuk? Kenapa kau ada di atas panggung? Cara aku masuk bukan urusanmu. Kau sadar tidak sedang melakukan apa? Apa yang kami lakukan? Jangan kira naik panggung lalu jadi besar kepala, sampah tetap sampah. Jadi kambing hitam orang disangka dapat tugas enak. Shu Wei, sekarang kau menipu sampai ke grup Lingdong. Kupikir nyawamu yang kecil ini sudah tidak tertolong. Shuwei, perusahaan besar seperti grup Lingdong, faksi dan politik internalnya kuat. Orang biasa sepertimu terlibat tidak akan berakhir baik. Shuwei, tolong janji padaku cari kerja yang jujur saja. Jangan jalani jalan sesat lagi. Kalian ini nekat sekali, berani memotong bicara senior saya. Saya demi menegakkan keadilan agar semua yang hadir hari ini tidak tertipu oleh kalian. Memangnya kenapa? Kira dengan bawa beberapa orang bisa mengintimidasi kami? Mimpi di siang bolong. Yuan tak disangka hanya dalam beberapa hari Shuwei jadi sampah masyarakat seperti ini. Shuwei, apa yang kau inginkan? Mimpi di siang bolong. Yuan, tak kusangka hanya dalam beberapa hari Shuwei berubah jadi sampah masyarakat. Shuwei, apa yang kau mau? Kalian benar-benar tak tahu malu. Dulu kau robek surat undangan kakak seperguruanku. Sekarang datang mengacau tender. Hari ini aku akan memberi pelajaran. Memberi kami pelajaran. Kurasa hari ini bukan tender grup Lingdong, tapi si manis ini dan si sampah ini yang mengatasnamakan grup Lingdong untuk menipu. Sudah kuduga, mana mungkin Shu tiba-tiba jadi orang grup Lingdong. Ternyata ini semua konspirasi. Yuan, aku memang dengar kabar grup Lingdong akan mengadakan tender miliaran hari ini. Tapi anehnya, proyek superkonduktivitas AE grup Lingdong selama ini tak ada kemajuan. Kenapa tiba-tiba berhasil? Seperti kata dalam tempurung, alasan keberhasilannya tentu karena kakak seperguruanku kembali. Di bawah pimpinannya, hanya seminggu, kami pecahkan masalah. Maksudmu, orang di rumah ini yang cuma cuci masak tak berguna telah selesaikan masalah yang tak bisa dipecahkan grup Lingdong setahun. Lebih baik bilang aku ini Superman yang menyelamatkan bumi. Shuwei, serahkan dirimu ke grup Lingdong. Sebelum masalah membesar, mohon keringanan. Liu Yuan, kenapa kau lupa bawa otak? Si Shu, beraninya kau hina manajer Liu. Shuwei, Yuan membelamu. Kau malah menggigit orang yang menolong, tak tahu berterima kasih. Kalian bodoh ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Jaga, keluarkan mereka. Kau malah menggigit orang yang menolong, tak tahu berterima kasih. Kalian bodoh ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Jaga, keluarkan mereka. Semuanya, silakan pergi. Sayang, kebohonganmu terbongkar. Jadi marah ya. Berani serang? Kami tak takut. Tenang semua, selama aku di sini, dia tak berani berbuat. Shuwei, apa maumu sebenarnya? Benar-benar sekumpulan preman. Hari ini aku benar-benar belajar. Ayo serang. Apa maksudmu? Ada pembunuhan. Lihatlah semua. Gagal menipu, lalu mau bunuh. Shuwei, kau buat show ketakutan. Jika Xiaozi celaka, aku takkan lunas. Kalian yang buat ricu di tenderku. Aku ingin lihat bagaimana kau takkan lunas. Siapa berani buat keributan di wilayah grup Lingdong? Aku ingin lihat bagaimana kau takkan lunas. Siapa berani buat keributan di wilayah grup Lingdong? Kalian yang buat ricuh di grup Lingdong. Kurasa kalian cari mati. Manajer Huang ini saya Kushou. Kita pernah bertemu di pesta makan malam. Oh, jadi kamu ya? Manajer Huang, saya tangkap 2 penipu untuk Anda. Mereka mengaku dari grup Lingdong berkeliaran di sini menipu orang. Si sampah ini dan si imut ini baru saja mau suruh satpam serang kami. Sungguh tak tahu aturan. Berani sekali berdagang nama grup Lingdong kami untuk menipu di luar. Hari ini aku akan menghajar kalian. Kamu ini dari mana munculnya? Berani bilang aku dan seniorku penipu? Aku bilang kalian penipu. Ya kalian penipu. Aku saja tidak kenal. Berani bilang karyawan grup Lingdong. Mulut besar sekali, jaga-jaga pinggangmu patah. Sama saja, adik junior. Telepon penanggung jawab wilayah ini. Periksa baik-baik. Wah, si imut ini mau telepon cari orang. Cepat hentikan dia.
Mulut besar sekali, jaga-jaga pinggangmu patah. Sama saja, adik junior. Telepon penanggung jawab area ini. Periksa baik-baik. Wah, si manis ini mau telepon cari bantuan. Cegat dia. Berani juga cari orang? Penjaga. Satpam mana? Shuwei, aku sudah lama menasihatimu. Kau tidak hanya tidak mau berhenti, harus memaksa sampai ke titik ini baru puas, ya? Siapa sebenarnya yang cari gara-gara nanti akan ketahuan. Sebaiknya jangan menyesal. Kakak ipar. Kenapa pukul aku? Manajer Bai, katanya dari manajer Huang ini, aku dan seniorku adalah penipu. Direktur Su, ini salahku. Sehari-hari tidak mendidik dengan baik adik ipar yang tidak berguna ini. Sampai dia menyinggungmu. Tidak berguna? Kurasa dia sangat hebat. Sombong sekali. Direktur Su, ini semua salahku. Aku akan bawa dia keluar dan beri dia pelajaran. Kakak ipar. Kenapa kau takut padanya? Kau ucapkan satu kata lagi, aku cerai dengan kakakmu. Kau tahu siapa yang kau sakiti? Siapa? Dia adalah direktur tetap dari kantor pusat grup. Direktur Suwan. Direktur Su. Kau ucapkan satu kata lagi, aku cerai dengan kakakmu. Kau tahu siapa yang kau sakiti? Siapa dia? Dialah direktur tetap dari kantor pusat grup. Manajer Suwan. Manajer Su. Apa? Si imut ini ternyata direktur grup Lingdong. Shuwei si sampah itu berhasil mendekatinya. Kenapa takut? Manajerku kenal banyak direktur. Kalau manajer Bai ini gagal, masih ada direktur lain. Aku juga tak sangka manajer Bai tidak bisa diandalkan. Aku akan hubungi direktur lain. Sial. Shuwei si sampah itu ternyata disukai wanita-wanita hebat. Masalah sudah terjadi. Entah manajer Bai akan berbuat apa. Cepat minta maaf pada manajer Su. Manajer Su, maaf aku salah. Adik kelas atasan buruk, bawahan ikut rusak. Adik iparmu ini begitu sombong. Pasti kakak iparmu juga tidak jauh lebih baik. Selidiki baik-baik. Korupsi dan suap, melecehkan rekan kerja perempuan, dan hubungan tidak jelas dengan pihak kedua. Manajer Bai, inikah prestasimu selama bertahun-tahun di grup? Korupsi dan suap, melecehkan rekan kerja perempuan, dan hubungan tidak jelas dengan pihak kedua. Manajer Bai, inikah prestasimu selama bertahun-tahun di grup? Di dalam Lingdong masih ada orang busuk seperti ini. Tak disangka, ternyata parah sekali. Ini tugas yang guru berikan untukmu selanjutnya. Bersihkan Lingdong dari dalam. Busu, beri saya kesempatan lagi. Beri kami kesempatan lagi. Saya akan berubah. Saya janji akan berubah. Kami tak berani lagi. Sudah terlambat. Serahkan ke proses hukum. Biarkan hukum memberi hukuman setimpal. Baik. Senior, Dia kan seorang manajer umum, gampang banget ditaklukkan cewek ini. Pakku, cepat cari jalan keluar. Dua imut ini pasti langsung serang kita. Ini urusan internal mereka. Tak ada kaitannya dengan kita. Kushao benar. Jangan khawatir. Busu, saya kan pernah berjasa besar untuk grup ini. Betul. Maafkan saya kali ini. Ya, maafkan kami sekali ini. Aduh, Busu. Busu, saya berjasa besar untuk grup. Maafkan saya. Sudah. Selanjutnya, mari kita bahas urusan kita. Maafkan saya kali ini. Ya, maafkan kami sekali ini. Aduh, Busu. Busu, saya berjasa besar untuk grup. Maafkan saya. Sudah. Selanjutnya berbicara tentang kita saja. Shuwei, bukankah kau cuma mengandalkan wanita? Masa sombong-sombong? Apa hebatnya kau? Hidup dari wanita ya begitu. Lagi pula kami tak bersalah. Beres-beres apa hakmu? Yuan, kini kau lihat, selama ini kau khawatir untuknya. Tak disangka, dia sudah siapkan jalan keluar. Shuwei, di dalam hatimu, pasti kau anggap aku lelucon. Lucu kan? Liu Yuan, kau masih tak sadar juga. Apa salahku? Perlu introspeksi. Jika ada itu karena dulu aku mencintaimu. kau lakukan begitu banyak hal yang mempermalukan kakak senior. Kalau itu disebut cinta, maka cintaku padanya ribuan kali lipat dari cintamu. Kalian memang pasangan yang lucu. Sekarang akhirnya berkata jujur, kan? Hei, kamu jalan kecil masih panggil kakak senior ke sana kemari. Sekarang semuanya terbongkar ya. Yang kau pungut hanya sampah yang dibuang manajer Liu. Shuwei, aku akui Nona Su berkedudukan tinggi. Di mata kalian orang seperti kami tak berarti. Tapi aku, Kushao bukan dibuat dari tanah liat. Aku takkan pernah tunduk padamu. Shuwei, katakan apa yang harus kulakukan agar masalah hari ini bisa dilupakan. Tapi aku, Kushao bukan orang yang lemah. Aku takkan pernah tunduk padamu. Shuwei, katakan apa yang harus kulakukan supaya masalah hari ini bisa dilupakan? Dilupakan? Kau pikir dengan dua kalimatmu semua ini bisa dianggap tak pernah terjadi? Liu Yuan, kau pikir hubungan kita ini hanya permainan anak-anak?
Baik, Shuwei. Bahkan jika hari ini aku mengaku salah, kau mau hidup begini selamanya? Hidupku. Kau menceraikanku. Bukankah kau disokong wanita ini? Dimanja olehnya? Wanita, jangan asal bicara. Aku pada senior. Tidak ada sama sekali pikiran seperti itu. Liu Yuan, satu pertanyaan. Aku tak mau mengulanginya lagi. Lagi pula yang kita bicarakan sekarang bukan masalah itu. Masalah ini itu. Intinya kamu selingkuh di belakang manajer Liu. Kenapa berani berbuat tapi tak mau dikritik? Shuwei, tolong jangan tambah luka Liu Yuan. Jangan sakiti dia lagi. Baik, Shuwei, katakan masalah apa? Aku dengarkan baik-baik. Baik, masalah sebelumnya sudah lewat, tapi hari ini karyawanmu menyobek undanganku. Hampir membuatku tak bisa memimpin tender. Itu yang pertama. Lalu kamu menfitnahku sebagai penipu. Itu yang kedua. Kemudian kamu menfitnahku berselingkuh dengan adik kelas. Itu yang ketiga. Kamu pikir dengan satu kalimat bisa dianggap remeh, lalu selesai? Kalian menuduhku penipu lagi. Itu yang kedua. Lalu kalian tuduhku selingkuh dengan adik kelas. Itu yang ketiga. Kau pikir dengan satu kalimatmu, semuanya bisa begitu mudah dilupakan? Benarkah? Kakak senior. Sebenarnya yang ketiga tidak perlu disebutkan. Baik. Lalu bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Aku ingin kalian meninggalkan tender ini. Kedepannya, grup Lingdong tidak akan bekerja sama dengan kalian dalam bentuk apapun. Shuwei, kau pikir dengan menggandeng seorang wanita, kau bisa berkuasa sewenang-wenang? Grup Lingdong bukan kerajaan pribadimu. Hei, kau anak durhaka. Sudah cukup menikmati kemewahan dari CEO Liu. Baru saja diusir, langsung mau menggigit tangan yang memberi makan. Kenapa? Sedang cari muka pada majikan barumu? Tenang saja semuanya. Selama aku di sini, mereka tidak mungkin mengusir kita dari tender ini. Sayang, aku sudah lama menahanmu. Dari mana keberanianmu berani berkata begitu? Sebelumnya kau bahkan berani mengklaim jasa kakak seniorku. Shuwei, apa maksudmu mengklaim jasa? Tidak apa-apa. Tidak penting. Hanya saja aku membatalkan pesanan senilai 1 miliar dari grup Lingdong untuk grup Liu Xi. Sudah kubatalkan. Shuwei, apa itu mencuri jasa? Biasa saja. Tidak penting. Hanya saja saya membatalkan pesanan 1 miliar grup Lingdong ke grup Liu Xi. Sudah saya batalkan. Shuwei, bisa saja kamu membual. Yang tidak tahu mengira kamu benar-benar direktur grup Lingdong. Kamu pikir dengan status si imut bisa menghalangi pesanan 1 miliar grup Liu Xi? Aku juga bisa bilang besok kamu keluar langsung mati. Kira kami takut? Tenang saja semuanya. Dia tidak punya wewenang itu. Cuma menakuti kita. Shuwei, sekarang mulutmu besar sekali. Kalian ini tahu apa? Kakak seperguruanku segera akan menggantikan guru sebagai direktur utama. Tidak kuat lagi. Leluconnya semakin lucu. Kalau sampah seperti dia bisa jadi direktur grup Lingdong, aku juga bisa jadi bapaknya direktur grup Lingdong. Hahaha. Kamu, Apa kamu? Barang seperti kamu berani menghina guru? Masalahmu merobek undangan dulu belum aku selesaikan. Sepertinya hari ini harus sekalian dibersihkan. Kamu barang seperti kamu berani menghina guru? Masalahmu merobek undangan dulu belum kuhitung. Sepertinya hari ini semua hutang harus dilunasi. Sayang, kamu berani memukul orang. aku takkan memaafkanmu. Siapa suruh mulutmu busuk? Berani menghina guruku? Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Liu Yuan, jaga dirimu baik-baik. Orangku tak perlu kau urusi. Kalau bukan karena kalian selalu nempel aku dan senior, sama sekali tak ingin berhubungan dengan kalian. Direktur Cui, Anda datang sendiri? Shuwei kali ini sudah tamat. Tak disangka Direktur Cui dari grup Lingdong sudah datang. Dia biasanya paling benci orang yang sok jago. Kalau dia tahu hal ini, pasti akan membela kami. Shuwei kali ini sudah tamat. Tak disangka Direktur Cui dari grup Lingdong sudah datang. Dia biasanya paling benci orang yang sok jago. Kalau dia tahu hal ini, pasti akan membela kami. Sayang, nah yang akan menghabisi kalian datang. Si Shu, kenapa tak sombong lagi? Sekarang Direktur Cui datang, tak bisa sombong lagi kan? Liu Yuan, kalau kita sampaikan ini dengan rinci kepada manajer Cui, mungkin masih bisa atasi urusan pesanan miliaran dan selesaikan sekaligus. Shuwei, lebih baik kamu segera pergi. Manajer Cui sudah datang. Nanti kamu tak bisa pergi. Aku tak bilang mau pergi. Kenapa aku dan senior harus pergi? Kami tak melakukan kesalahan apapun. Kalian ngapain di sini? Kenapa berkumpul di sini? Manajer Cui, akhirnya Anda datang. Kalau tidak,
grup Liusi kami bisa mati karena diganggu oleh sepasang manis ini. Anda harus bantu perusahaan kami tegakkan keadilan. Manajer Cui, perempuan ini mengandalkan dirinya di grup Lingdong punya sedikit pengaruh. Suruh si tebal muka di sampingnya di tender hari ini jadi pembicara utama dan barusan dia malah memukul orang. Halo Manajer Cui, saya Liu Yuan dari grup Liusi. Halo Manajer Cui, dulu saat Anda berikan pesanan miliaran ke grup Liusi kami, saya sudah ingin bertemu Anda. Hari ini beruntung bisa bertemu. Apa yang mereka katakan benar? Kalau yang mereka katakan benar, hari ini kalian harus dihukum. Saya sudah ingin bertemu Anda. Hari ini beruntung bisa bertemu. Apa yang mereka katakan benar? Jika yang mereka katakan benar, hari ini kalian akan dihukum berat. Kenapa diam saja orang tak berguna? Kemana sikap sombongmu tadi? Kenapa? Karena di hadapan Pak Cui, jadi tak berani bicara ya. Pak Cui itu orang hebat. Shuwei bertemu Pak Cui, mungkin bicara saja tak lancar. Oh, kalau begitu, aku datang di saat yang kurang tepat. Jika aku datang lebih awal, aku akan tahu wajah asli si pemuda yang kalian sebutkan itu. Oh, Pak Cui sebenarnya tidak seburuk yang mereka katakan. Shuwei hanya sesat sebentar. Mohon kebijaksanaan Anda. Shuwei, Yuan-Yuan masih membelamu. Tak perlu kau bela. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Hah, kamu ini sayang, sungguh keras kepala. Nanti kamu akan menangis. Bagaimana? Yang kalian katakan sama sekali tidak konsisten. Bagaimana kalau biarkan adik kecilku ini yang ceritakan kejadian tadi? Guru, jangan bercanda. Ini urusanku. Apa? Guru? Bagaimana kalau biarkan adik kecilku ini yang ceritakan? Guru, jangan bercanda. Ini urusanku. Apa? Guru? Hahaha, guru tidak boleh bercanda. Kalian anak muda tidak punya selera humor? Manajer Cui, kamu salah. Si sampah ini, bagaimana mungkin dia muridmu? Benar. Dia dulu saat bersama manajer Liu kami, hanya bisa cuci baju dan masak di rumah. Mana mungkin dia mampu jadi murid Anda? Bagaimana? Murid saya. Harus kamu yang tentukan? Bukan Manajer Cui. Asisten khusus saya tidak bermaksud begitu. Shuwei benar-benar murid Anda. Maksudnya, saya sudah rabun dan bingung, bahkan tidak mengenali murid saya sendiri. Sudah lama saya bilang kalian akan menyesal. Sekarang rasa sesak di hati ini akhirnya keluar. Tidak heran sebelumnya Shuwei tak pernah bilang padaku tentang pekerjaannya dulu. Setiap kali aku tanya, dia selalu ragu-ragu. Shuwei, kenapa tidak kau beritahu aku? Manajer Cui adalah gurumu. Setiap kali aku tanya, dia selalu ragu-ragu. Shuwei, kenapa tidak kau beritahu aku? Manajer Cui adalah gurumu. Bahkan jika aku beritahumu apa gunanya, kamu tetap akan anggap aku berbohong. Karena kamu punya kemampuan, seharusnya dari dulu beritahu Ibu Liu Yuan. Bantu dia dalam pekerjaan. Bukan malah ciptakan situasi seperti sekarang. Pada dasarnya, ini salahmu. Shuwei, kamu sama sekali tidak anggap Ibu Liu Yuan sebagai istrimu. Kalau tidak, kau tak akan sembunyikan darinya, baru beritahu setelah bercerai. Bagaimana kalau beritahu lebih awal? Biarkan dia terus menempel dan menghisap darahnya. Sampai sekarang kalian tahu. Tetap salahkan semuanya padanya. Ah, kalau dulu kamu dengarkan aku, mungkin takkan begini. Sudahlah, semua sudah lewat. Shuwei, maafkan aku. Aku yang salah. Kalau dulu aku lebih percaya padamu, mungkin kita tak akan berakhir seperti ini. Urusan kita sudah selesai. Lagi pula, permintaan maafmu yang terlambat tak kubutuhkan. Karena semuanya sudah lewat, maka sekarang aku umumkan satu hal. Aku juga tak butuh. Karena semuanya sudah lewat, maka sekarang aku umumkan satu hal. Bapak Cui Dongshan, kedatangan Bapak hari ini mungkin bukan untuk hadiri lelang miliaran, tapi untuk umumkan hal besar lainnya. Awalnya aku menunggu hasil tender setelah keluar baru umumkan, tapi lebih baik sekarang. Sekarang aku umumkan resmi.
Xu Wei ditunjuk sebagai grup Lingdong Direktur Eksekutif Utama. Apa? Posisi ini sudah kosong bertahun-tahun sejak Pak Cui masih muda sudah duduk di posisi tinggi. Kalau aku punya anak perempuan, pasti nikahkan dengannya. Sekarang aku umumkan resmi. Xu Wei menjadi grup Lingdong Direktur Eksekutif Utama. Wah, posisi ini kosong lama sejak Pak Cui. Masih muda, langsung dapat jabatan tinggi. Andai ada anak perempuan, pasti kawinkan dengannya. Langsung ke intinya. Kedepannya, mari kita maju mundur bersama. Bersama kita besarkan dan kuatkan. Betul. Saat ini kakak seniorku fokus pada karier. Tak perlu dicarikan pasangan. Kenapa sampah ini bisa dapat keberuntungan? Sunwoo cukup. Aku yang salah. Saudara seperguruanku sekarang fokus pada karirnya. Tak perlu kalian carikan pasangan. Bagaimana bisa sampah ini dapat keberuntungan? Sunwoo cukup. Ini salahku. Setelah Direktur Xu menjabat, ada proyek bagus. Semua ingin untung di Lingdong. Sebenarnya banyak proyek menguntungkan. Peluang terbaik sekarang adalah AI superkonduktivitas yang baru kuselesaikan. Saat ini nilainya baru miliaran. Masa depan bisa triliunan. Saudara, aku yakin kau pasti bisa. Muridku ini, selain itu semua baik, hanya kadang-kadang terlalu optimis buta. Triliunan lagi? Kamu pikir ini main-main? Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana sampai ini bisa seperti sekarang? Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana sampai ini bisa seperti sekarang? Yuan, ini pasti akan kuselesaikan. Aku keluar dulu untuk telepon. Lalu hasil tender kami kapan bisa keluar? Semua sudah menunggu. Untuk semua perusahaan yang ikut tender, kami akan setelah menilai kemampuan tertentu, pilih yang terkuat. Kira-kira 1 minggu. 1 minggu? Tidak ada kecurangan, kan? Tenang saja semuanya. Tidak ada kecurangan dalam. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang ingin kumumkan. Aku sudah mendiskualifikasi satu perusahaan, yaitu Grup Liu Xi. Apa? Tapi sebelumnya, saya ada satu hal yang ingin umumkan. Saya sudah mencoret satu perusahaan, yaitu Grup Liu Xi. Apa? Xu Wei, aku tahu kau kesal padaku. Tapi kau tak bisa sebelum melakukan penilaian, langsung menyingkirkan perusahaan kami dari tender ini. Penilaian saya tidak ada unsur pribadi. Rantai dana dan teknologi Grup Liu Xi jauh dari memenuhi kualifikasi tender kami. Kau bilang tidak cukup ya, tidak cukup. Dulu bagaimana bisa dapat pesanan 10 miliar? Bukankah ini Lingdong memalukan diri sendiri? Kurasa kau sengaja balas dendam. Lingdong punya direktur utama sepertimu. Mungkin hari kebangkitannya sudah dekat. Liu Xi adalah seluruh jerih payahku. Kamu tega melihat usaha bertahun-tahunku ini sia-sia? Lingdong punya direktur utama sepertimu. Mungkin hari kebangkitannya sudah dekat. Liu Xi adalah seluruh jerih payahku. Kamu tega melihat usaha bertahun-tahunku ini sia-sia? Grup Liu Xi bisa dapat pesanan 10 miliar. Itu karena aku mohon pada guru. Dia memberi kelonggaran, baru memberi kalian pesanan itu. Lebih baik dari Grup Liu Xi banyak perusahaan lain. Tidak mungkin. Pesanan 10 miliar adalah hasil negosiasi Kushao. Kushao pergi menelepon, kenapa belum kembali? Halo? Manajer Liu ada masalah besar. Halo? Manajer Liu ada masalah besar. Jangan panik, ceritakan pelan-pelan. Grup Lingdong telah mengirimkan surat pemutusan pesanan 1 miliar. Badan terkait menelepon. Buku keuangan perusahaan kita ternyata dipalsukan parah. Perusahaan sekarang sudah disegel. Selain itu, di rekening perusahaan sudah tidak ada uang sama sekali. Tidak mungkin. Bulan lalu Kushao bilang padaku arus kas perusahaan stabil. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Manajer Liu, Anda lupa sebelumnya menyerahkan keuangan sepenuhnya ke manajer Q? Dia juga melarang saya ikut campur. Barusan manajer Q datang ke perusahaan, mengambil semua uang yang tersisa. Setelah dia pergi, saya baru tahu dari rekening bank. Saya kira itu atas perintah Anda. Manajer Liu, Anda lupa sebelumnya menyerahkan keuangan sepenuhnya ke manajer Q? Dia juga melarang saya ikut campur. Barusan manajer Q datang ke perusahaan, mengambil semua uang yang tersisa. Setelah dia pergi, saya baru tahu dari rekening bank. Saya kira itu atas perintah Anda. Kushao memalsukan pembukuan perusahaan
dan melarikan semua uangnya. Manajer Liu, apa yang dibicarakan di telepon? Manajer Liu, jangan takut. Kita masih punya manajerku. Tunggu dia kembali. Dia pasti bisa cari solusi. Kushao, aku sangat percaya padamu. Kenapa kau lakukan ini? Kushao, aku sangat percaya padamu. Kenapa kau lakukan ini? Kushao, aku sangat percaya padamu. Kenapa kau lakukan ini? Aku pingsan di tender Shuwei antar aku ke rumah sakit. Saat itu Suan diculik Kushao. Aku dan Shuwei dibawa tebusan untuk selamatkan Suan. Dipukul pingsan Kushao. Kushao, apa maumu sebenarnya? Kau tanya apa mauanku, Shuwei. Sejak kecil aku lebih hebat darimu. Besar pun aku sekolah di luar negeri. Kenapa bisa kalah sama orang tak berguna sepertimu? Tak disangka, karena kau si orang tak berguna ini, aku sampai kehilangan Liu Yuan dan uangnya. Tak disangka kau malah murid Cui Dongshan. Dia sangat menghargaimu. Kalau butuh uang, aku bisa memberimu. Tapi apa kau tahu apa yang kau lakukan? Cukup bicara uangnya mana. Di saku jaketku. Ada 10 miliar di dalamnya. Memang kartu hitam Citibank 10 miliar bisa ditransfer dengan mudah. Aku sudah telepon polisi. Uangnya tak akan berguna. Kau tetap tak bisa kabur. Berani-beraninya kau telepon polisi. Kau cari mati, ya? Suan. Kakak senior, aku rasa kita tak akan bisa keluar hari ini. Tapi aku tetap ingin ungkapkan isi hatiku. Aku cinta kamu. Suan. Kakak senior, aku rasa kita tak akan bisa keluar hari ini. Tapi aku tetap ingin ungkapkan isi hatiku. Aku cinta kamu. Kushao, dasar kau licik. Aku takkan melepasmu. Takkan melepas aku. Baik, takkan melepas aku ya. Matilah. Jangan banyak gerak. Lepaskan. Manajer Supaman segera datang. Penjahat ini ku bawa dulu. Ayo. Suan. Kau pasti tak apa-apa. Kakak senior, jangan sedih. Aku akan sembuh. Setelah sembuh, aku akan kuungkapkan perasaanku. Lalu kita menikah, ya? Baik, aku setuju. Semua kusetujui. Cepat panggil ambulans. Jangan takut. Pasti tak apa-apa. Baik, aku setuju. Semua kusetujui. Cepat panggil ambulans. Jangan takut. Pasti tak apa-apa. Ah, kakak senior, pas sekali kau datang, antingku hilang sebelah. Kau lihat? Ada padaku. Kebiasaanmu yang ceroboh ini harus diubah. Aku nggak mau. Aku ada kakak di sampingku. Apapun yang hilang, kamu pasti bantu cariin. Oh iya, katanya rayain di rumah. Ngapain pakai baju mewah? Hari ini kan hari jadi pernikahan ketiga kita. Pasti aku dandan istimewa. Gimana cantik kan? Aku nggak mau. Aku ada kakak di sampingku. Apapun yang hilang, kamu pasti bantu cariin. Oh iya, katanya rayain di rumah. Ngapain pakai baju mewah? Hari ini kan hari jadi pernikahan ketiga kita. Pasti aku dandan istimewa. Gimana cantik kan? Bagus. Kira-kira Liu Yuan datang nggak? Udah diundang sih. Tunggu. Ngapain kamu sebut dia? Jangan-jangan kamu masih mikirin dia. Nggak. Jangan salahin aku. Waktu kamu undang dia dulu, aku udah nggak setuju. Shuwei, dulu aku udah berusaha 99 kali untukmu, tapi akhirnya tetap kehilanganmu. Shuwei, semoga kau bahagia.